Biasa dipanggil Red. Dipanggil Saya apa? Red, Red. merah. Oh iya. Saya founder dan CEO di Infosmi Media. Oke, Ridwan dari info.smi.id ya. Oke, selanjutnya Kang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Derus, manajernya Ridwan. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Saya dari saling.id, kebetulan founder juga dari saling.id atau sahabat lingkungan sih sebenarnya, cuman disingkat dari saling.id. Saling.id Kang Derus. Oke, tepuk tangan buat narasumber kita semuanya. Startup dari salah satu series Oke, Netflix Kang ya, kan kita yang langsung ngobrol-ngobrol aja diproduksi di ya. Korea Selatan. Santai Iya. tapi tegang. Enggak. Ini kita bukan sidang skripsi atau komprehensif ya, ataupun BAP Startup bukan. itu bisa Oke. dibahas lebih ya. Sekarang Iya. lagi Kan kalau hits orang-orang tahu atau startup lagi itu kan tren drakor ya. startup dari salah satu series Netflix kan ya, ya, yang diproduksi di Korea Selatan. Betul. Ya. Dan Akang-Kang ini kan pelaku dan terjun langsung di industri startup itu, khususnya di kota Sukabumi ya. Iya. Kan kalau orang-orang tahu startup itu kan drakor ya. Kesannya sekarang-sekarang itu stigmanya seperti itu kan. Memang startup itu apa sih sejauh ini? Secara bahasa Yang kan teman-teman orang-orang pahami tuh ya. banyak Kan yang Uken yang paling berpikir startup itu banget. secara perusahaan rintisan katanya. Jadi sebenarnya kalau dari filmnya sih startup- saya nggak nonton, terus terang aja saya nggak nonton. Oke. Karena dulunya nggak tahu bahwa film itu rame. Jadi sampai sekarang belum sempat nonton lah. Cuma kalau secara bahasa kan orang-orang tuh banyak yang berpikir startup itu secara perusahaan rintisan katanya. Iya. Kalau dari secara bahasa gitu. Cuman banyak orang yang bisa dibilang sependapat bahwa biasanya perusahaan startup itu setidaknya memiliki 3 aspek, yaitu fast grow, high potensial, sama kapital efisien namanya. Jadi, nah 3 komponen ini bisa dicapai dengan propernya teknologi. Jadi propernya teknologi itu bagaimana teknologi menjawab semua masalah. Begitupun apa tujuan dari startup itu? Jadi ada yang membedakan antara micro small medium enterprise tuh atau UMKM dengan perusahaan startup itu biasanya ada di tujuan akhir perusahaan. Apakah dia untuk mencetak profit atau untuk monopoli power? Nah biasanya sebuah startup itu punya tujuan akhir monopoli power itu. Makanya mereka di awal bakar-bakar uang untuk menghasilkan pemain-pemain besar gitu. Monopoli power. Nah biasanya monopoli power itu bisa dicapai salah satunya dengan yang modal yang besar. Contoh kayak gue juga termasuk. Kayak ini modal yang besar tuh kayak monopoli pasar tuh bisa kayak produk makanan yang sekarang kalau kita mikir mie instan paling enak yaitu gitu. Nah dia kan bikin jalur distribusi yang besar. Nah sekarang itu semua bisa ditembus dengan propernya teknologi. Bagaimana kita mendapatkan semua user pengguna yang banyak dengan satu aplikasi gitu. Jadi tanpa modal yang besar tapi dengan SDM yang mumpuni bikin aplikasi menjawab semua masalah. Nah itulah si startup biasanya. Itulah startup. Ada tambahan dari teman-teman lainnya? Udah kayak semuanya sama semua. Uken sih sebenarnya. Tapi kalau tadi sebenarnya sebelum kesini tuh baca-baca dulu di Google sebenarnya. Jadi Oh jadi sebenarnya Anda baru baca-baca di Google? baru baca. Jadi sebenarnya Selama ini terjun langsung di startup. jadi sebenarnya kalau harus ngobrol ini yang paling benar-benar startup banget tuh cuman Wordscape doang sebenarnya. Yang paling startup banget. Tapi makanya nah tadi baca-baca sedikit di Google aja lah ya biar nanti kalau salah juga nyalahin Google. Jadi kalau di Google tuh katanya startup itu sebelumnya memang perusahaan rintisan yang memang yang baru 1 atau 5 tahun terbangun gitu. Nah setelah masuk ke tahun 2000-an setelah ada eranya .com, nah startup itu perusahaan rintisan yang berbasis teknologi. Jadinya sudah digabungkan dengan teknologi. Penjelasan lebih jauhnya tadi udah jelasin sama Uken gitu. Oke, jadi startup itu full of teknologi kan. Dan karena kita mengambil ataupun kita demanding dari revolusi industri 4.0 dan startup itu muncul ketika revolusi 4.0 kan. Dan berbasis teknologi. Ya, basisnya teknologi kan. Ya. Berarti kita sama vokalisnya itu teknologi juga nggak kira-kira kalau mau jadi band? Ayo, ada yang bisa jawab?
Bukan. Berbasis teknologi, berarti basisnya kan teknologi. Gitaris sama vokalisnya teknologi juga. Itu juga pakai teknologi juga. Aridwan baru paham kayaknya. Oke. Oke. Maklum rentan umurnya jauh. Kita santai aja ya. Jadi kita kan emang generasi yang sekarang Iya. ngerasain ngebutnya teknologi lah, kalau ini kan dulu. Iya. Oke, kita fokus ke pertanyaan ya. Oke, aku mau nanya nih, kalau startup perusahaan-perusahaan kalian itu fokusingnya di bidang apa sih? Mulai dari Uken sampai ke Derus nih. Kalau di Widescape kita pertama setidaknya ada 2 bidang besar yang kita garap. Yang pertama kita sebutnya dengan perusahaan servis. Jadi perusahaan servis itu kita menjawab setiap kebutuhan dari UMKM atau industri lain. Contoh kita ngerjain beberapa pengembangan aplikasi dari beberapa perusahaan-perusahaan multinasional. Nah di Indonesia beberapa perusahaan startup service itu yang besar-besar tuh di Bandung ada WGS, Waldan Global Service, dia tuh yang nge-handle Net TV. Terus ada Sweet Media itu yang dibikin Ahmad Zaki. Jadi dia tuh bikin Hitch Up, Bukalapak, terus kitabisa.com itu dari Sweet Media semua. Nah perusahaan-perusahaan yang gitu biasanya disebutnya startup service. Jadi mereka ngerjain apa yang orang lain butuhkan. Nah Widescape salah satu di situ itu salah satu bidang besar Widescape yang dikerjakan. Nah satu lagi kita juga punya produk sendiri namanya White Post. Jadi White Post ini sebuah aplikasi point of sale, tapi di dalamnya ada fitur keuangan, pengelolaan keuangan. Nah itu menjawab kebutuhan-kebutuhan UMKM. Rata-rata sih pengguna kita industri-industri retail pakai aplikasi itu. Karena kan mereka permasalahan klasiknya tuh uang pribadi dengan uang jualan tuh kadang kecampur. Terus pengaturan pajak, bayar pajak tuh berapa mereka gak tahu. Nah kita bantu dengan aplikasi itu gitu. Oke, di bidang apa aja tadi tuh? Yang pertama startup service sama produk sendiri White Post namanya. Oke, aplikasi White Post ada ya dari Widescape. Ada dari Produknya Widescape. White White Post. Post namanya. Oke, lanjut Ridwan. Kalau si Infosme ini bergerak lebih fokus di jasa dan periklanan ya. Lebih mungkin teman-teman udah sebagian di sini mungkin udah pada follow ya, kayak misalnya @sukabumi_, kita ada Sukabumi Foodies juga, ada Sukabumi Today, ada event Sukabumi, ada Loker Sukabumi, Sukabumi Cantik. Jadi kita bikin akun yang interestnya tuh sesuai kebutuhan sama si followers itu. Misalnya kayak mereka yang butuh nyari makan nih, kita punya Sukabumi Foodies. Di saat mereka nyari informasi loker, kita ada loker. Di saat nyari informasi tentang pariwisata, kita ada info Sukabumi sih, Sukabumi_. Dan biasanya untuk kehilangan ataupun kecelakaan atau apa biasanya nanti di Sukabumi Today. Terus kita juga ada jasa-jasa untuk misalnya kayak foto produk dan konsultasi bisnis saat membuka bisnis baru sih biasanya. Biasanya ada beberapa bisnis nih, jenis bisnis makanan apa nih misalnya yang di Sukabumi belum ada, biasanya bisa konsultasi sama kita juga gitu. Oke, jadi merambah berbagai lini kebutuhan masyarakat ya. Sebenarnya nanti beberapa mungkin ada sekitar 2 akun lagi yang bakal kita keluarin, sama di tahun baru nanti kita bakal ngeluarin sebuah Anda bertanya ke kompetitor. Jadi ini manajer saya, manajernya. Kebetulan dia manajer saya juga. Kayak aku sama Cek gitu. Kayak gitu sih. Pokoknya nanti tunggu aja di tahun 2021. Ya, ada Oke. kejutan dari Info SMI ya. Iya. Ada apa di Info SMI 2021 nanti? Nah, lihat nanti. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Mau ditanya nggak? Enggak usah. Oke, langsung. Akang Derus, bergerak di bidang apa nih saling itu? Oke, kalau saling sih sebenarnya mungkin agak berbeda dan mungkin satu-satunya startup lingkungan di Sukabumi sebenarnya, karena biasanya kalau di Sukabumi adanya pecinta alam gitu-gitu sebenarnya. Nah kalau kita jadi satu-satunya startup yang berbasis lingkungan yang ada di Sukabumi. Jadi kita itu fokusnya ke pengelolaan sampah. Jadi kayak, nah kita punya aplikasi namanya Saling Apps. Saling Apps ini tujuan jauhnya sebenarnya adalah Bank Sampah Hub. Dan kita pengen ngerubah mindsetnya orang-orang bahwa sampah itu sebenarnya bisa jadi sesuatu. Bisa jadi nilai ekonomi sebenarnya. Nah, dan di dalam aplikasinya ini sebenarnya nanti ada kayak PPOB dan lain-lain gitu. Karena kita pengen mempermudah orang-orang buat buang sampah
Nah tapi dari kita rubah maknanya bukan buang sampah tapi jadi nabung sampah mulai dari Nabung rumah. sampah Gitu. mulai dari rumah. Jadi nanti ada sebenarnya konsepnya kayak Gojek. Jadi nanti dari rumah sampahnya kita jemput, nanti ada ada poinnya atau ada tabungannya itu di aplikasinya. Jadi teman-teman nggak mesti kemana-mana, cuma di rumah aja. Nanti ada yang ngejemput, sampahnya kita kelola dan hasilnya bisa dilihat di handphone gitu. Oke, jemput bola sampah. Iya, Wah, betul keren itu. banget nih saling.id. Iya, berbasis lingkungan kan ya, keren. Oke, jadi selama ini kan banyak yang bahkan startup itu sering terdengar sebelum adanya Drakor kan ya. Startup dan mereka tahunya startup itu perusahaan yang berbasis teknologi aja, udah kayak gitu kan. Enggak mendalami sampai ke prakteknya gitu. Nah, memang yang membedakan startup dan perusahaan-perusahaan konvensional atau perusahaan-perusahaan biasa apa gitu. Karena sekarang pun perusahaan-perusahaan biasa berbasis teknologi gitu kan. Ya, mulai dari pelayanan dan lain-lain dan dari marketing dan lain-lainnya. Yang membedakan apa itu? Jangan Auken ya, dia pasti paham. Iya pasti, UKN. Kalau masalah yang lebih mendalam, UKN yang menjadi. Oke, boleh dari Auken. Nanti tambahan dari teman-teman Iya. yang lainnya. Namain aja lah. Oke, Sama saya nih. yang Jadi, membedakan ya. biasanya yang komparasi. membedakan itu ada yang pertama dari tujuan dan kurang lebih lah ya, dari tujuan dan cara dia bekerja. Yang pertama yang biasanya kita paling kerasa itu sih tujuannya. Jadi pertama startup jalan itu ada beberapa istilah yang digunakan di dunia startup gitu. Salah satunya adalah retention rate dan acquisition dan user acquisition. Jadi Apa itu? Jadi user acquisition itu bagaimana kita membuat orang itu menjadi pengguna kita. Menjadi pengguna sebuah produk itu tidak hanya tentang dia download aplikasinya dan daftar atau enggak, tapi dia membicarakan itu di sosial media, di topiknya. Seperti itu pun disebut user acquisition gitu. Nah, satu lagi ada retention rate. Retention rate itu berkurangnya pengguna kita setiap harinya, berapa persen. Nah, itu cara kerja startup itu kan mereka tuh begitu memperhatikan tentang apa yang orang lain bicarakan tentang produknya dan berapa banyak pengguna yang menggunakan produk dia gitu. Jadi Gojek itu kan dia launching aplikasi 2015 tapi dia udah jalan dari 2010. Bagaimana dia nge-blast user, dia ngebangun bisnisnya gitu. Karena ujung-ujungnya pengguna yang banyak itu akan berpengaruh kepada tujuan akhir dari si perusahaan. Contoh, ada istilah seperti ini. Ini agak panjang gak apa-apa? Gak apa-apa. Jadi ada istilah seperti ini. Jika kamu menggunakan suatu produk gratis, maka kamu adalah bagian dari produk tersebut. Contoh, kalian menggunakan Facebook gratis, menggunakan Instagram gratis, menggunakan WhatsApp gratis. Jadi dari mana Facebook, Instagram, WhatsApp, Google dapat uang? Itu kan salah satu fundamental bisnis yang harus kita ketahuin. Iya. Nah, ada caranya. Jadi dengan user yang banyak, Facebook itu bisa mengetahui kita ini menyukai apa, terus kita dari kota mana minggu kemarin, interaksi kita dan sejauh itulah. Mereka bahkan dia tuh ada yang bilang Facebook itu bisa lebih tahu kita lebih dalam dibanding pacar kita gitu. Oh. Bisa kayak gitu. Nah, akhirnya nanti tapi Facebook jual data kita gak? Sebetulnya Facebook gak jual data kita, tapi dia jual sebuah disebutnya apa ya? Ada Facebook tuh disebutnya demografi. Jadi dia jual demografi kepada pengiklan. Contoh, anggaplah Facebook itu sebuah perumahan. Analogi mudahnya, anggaplah Facebook itu sebuah perumahan. Kita jualan jersey nih, jersey Liverpool misalkan atau jersey Persib gitu. Kalau kita gak punya data, kita datang ke perumahan itu, kita tawarin satu-satu ke rumah-rumahnya kan. Mau beli gak. Itu dianalogikan sama dengan posting manual. Tapi ketika kita beriklan di Facebook tuh bisa ibaratnya seperti memberitahu gini, bos mau jualan jersey nih. Nah, Facebook tuh ngasih tahu, oke, di sini di RT 1 di blok A ada 10 orang yang suka Liverpool. Dia ada di rumah jam sekian sampai jam sekian. Dia jam sekian sampai jam sekiannya kerja, dia punya anak 2 dan dia jelasin itu. Akhirnya kita bisa menjual secara tertarget. Dan itu kan bisa meminimalisir cost untuk beriklan, cost operasional perusahaan. Nah, startup itu bergerak seperti itu gitu biasanya. Dan ujung-ujungnya adalah monopoli power. Sebagaimana Facebook membeli Instagram, membeli WhatsApp supaya dia punya data semakin banyak dan akhirnya dia bisa jadikan itu menjadi profit gitu.
Oke, jadi memberikan informasi, Yap. berarti bukan jualnya langsung nggak Ya. retail kan berarti ya? Enggak. Oke, itu yang membedakan. Ada tambahan dari teman-teman lainnya? Ya memang lebih fokus ke data ya. Jadi di saat mungkin yang lain tuh berfokus kepada hanya bisnis tuh misalnya jualan. Kalau kita tuh biasanya nanti ngebaca data sih. Data-data tuh penting misalnya kayak contoh di Instagram tuh kan ada insight nih. Nah insight ini nanti kita pelajari nih kebutuhannya misal untuk konten tempat seperti itu biasanya harus di akun yang mana dan seperti apa. Sama mungkin biasanya kalau kita udah punya kayak database kayak tadi, kayak misalnya sesimpel kita jualan tiket konser. Di saat misalnya kita udah pernah jualan konser yang temanya misalnya indie folk misalnya. Nah di saat kita ngundang band folk lagi, kita nggak harus susah-susah untuk nyari penonton lagi karena kita udah punya datanya nih. Misalnya kita ngundang Danila, tiba-tiba kita ngundang aliran musik sama dengan Danila dan akhirnya di situ karena kita misalnya sebelumnya udah punya data 1000, otomatis di saat kita ngundang artis yang kedua ini nggak bakalan jauh-jauh dari situ. Makanya pengguna itu tuh yang membedakan mungkin bisnis seperti startup dan yang lainnya kayak gitu. Benar-benar memanfaatkan data gitu. Oke, memang saya rasakan ya proses algoritma kayak gitu. Mungkin ketika saya buka Google dan saya cek satu produk, ya tiba-tiba ketika saya beralih ke sosial media lainnya kayak Instagram, ketika saya buka story, tiba-tiba ada produk semacam itu yang muncul di iklan di story-nya. Dan ternyata algoritma lebih tahu daripada pacar saya. Kebetulan saya nggak punya pacar teman-teman di sini. Jadi ya memang algoritma lebih tahu dari pacar saya. Itu tekniknya namanya kalau di Facebook look like audience. Look like audience. Ya, jadi bagaimana Facebook bergerak sendiri mencari customer yang sesuai kriteria yang kita butuh lah gitu. Oke, padahal saya ngecek doang sih, nggak akan beli gitu. Berarti ketipu kan sama saya itu algoritmanya. Aku tipu algoritmanya prank gitu. Padahal nyari buat temen ya? Iya, padahal. Ya, ada tambahan nggak Kang Darus nih tentang Enggak sih. perbedaan? Enggak sih, udah cukup banget itu cukup Banget. Bahwa yang membedakannya itu di startup gak jual produk langsung kan gitu ya. Ya. Dalam arti bukan Jadi nggak prosesnya tuh nggak canvassing gitu beli kan? barang, naikin profit, jual dapat profit gak gitu. Iya, iya. Tapi ada proses yang lebih dalam di dalamnya. Oke. Dan Apalagi ini, kan ya. sekarang revolusi industri 4 tuh kurang lebih ada 9 teknologi kan. Betul. 9 emerging teknologi yang salah satunya adalah AI dan blockchain. Blockchain itu produk akhirnya ada Bitcoin, yang lain-lain. Itu kan akhirnya sekarang makanya orang-orang tuh udah mulai ramai lagi tentang trading, mulai muncul bisnis-bisnis baru gitu. Nah, itu pun salah satu produk hasil akhir dari si industri 4 itu. Kayak emang serumit itu nggak sih startup? Atau memang ada nggak sih penyampaian lebih mudah gitu ke teman-teman para nama khususnya di sini ya? Yang bingung tentang startup, bukan tentang Dosan dan Pahalan aja. Iya. Dosan sama siapa? Jipyong. Jipyong, katanya nggak nonton. Nah, ketahuan nonton Soalnya berarti. tiap update tuh mereka tuh ada tiap update teman-teman tuh screenshot terus ada kata-katanya. Oh, aku tahunya Dosan sama Pahalan. Dosan dan Pahalan gitu. Oh, udah sudah paham. Oke. Dan sejauh ini kalian kan udah paling lama berapa tahun yang udah terjun ke dunia startup nih dari sini? Udah berapa tahun Abu Ken? Maret 2021 nanti 3 tahun. 2021 itu Sebetulnya udah Whitescape itu udah jalan dari 2015, tapi kita gak fokus bener. Jadi waktu itu kita masih ngulik-ngulik yang namanya bisnis online kayak AdSense, CPA, jadi bisnis-bisnis yang orang-orang tuh bisa dibilang bisnis nipuin orang lah gitu. Kita bikin link, mereka daftar, nanti terus kita nge-phishing orang kayak gitu-gitu, tapi akhirnya ya kita tinggalin yang gitu, terus kita terjun bener lah untuk industri ketemu industri gitu. Itu dari 2018. Whitescape udah 3 tahun nanti 2021 Maret ya. Kalau info Sukabumi nih. Kalau info sih sebenarnya awalnya tuh kayak nggak kesengaja gitu. Jadi waktu itu saya masih jadi penasehat paguyuban Mojang Jajaka kan. Nah si info ini saya buat tuh waktu itu pas karena saya duta pariwisata, akhirnya pengen berkontribusi nih untuk kota ini gitu. Akhirnya bikin lah, karena mungkin dulu belum terlalu ini ngalir aja gitu, ya udah. Waktu itu bikin Instagram nih pertama. Nah di sekitar tahun 2016-2018 kita bikin akun yang lain nih. Awalnya cuma Sukabumi _ terus kita bikin akun-akun yang lain karena ngelihat kayak informasi yang lain tuh di Sukabumi itu masih jarang kan, misalnya kalau makanan, locker, event dan lain-lain. Akhirnya sampai sekarang gitu. Jadi
Udah berarti udah 6 tahun kalau si info. Oke, Dari tahun 2014. Tahun dari 2014. Wow, udah lama juga ya. Oke, dari saling.id udah Kalau saling sih baru ini tahun kedua. tahun kedua. Tahun kedua, kita baru ulang tahun di bulan November kemarin. Ulang tahun di McD katanya. Hah? Ulang tahunnya di McD pakai badut nggak? Tadinya mau Tadinya di KFC, di KFC. Cuman pandemi. Badutnya badut McD. Badut McD. Tapi promonya Burger King. Oh, udah 2 tahun saling.id itu ya. Nah, Oke. kita tuh tadinya tanggal 10 November itu kita mau launching aplikasi tadi itu. Nah, tadinya kita mau launchingnya di Nama. Sebenarnya kita udah kontakkan sama Cek, kita mau bikin launching di Nama tadinya. Cuman kondisinya tidak memungkinkan karena startup tip udah bakar-bakar uang terus ya. Iya. Uangnya udah kebakar habis nih jadinya. Waduh, bingung nih. Nah, jadi kita udah berjalan 2 tahun dan insya Allah sih 2021 kita udah bener-bener launching aplikasinya gitu. Oke, jadi cukup lama juga ya, 2, 3 bahkan ada yang udah 6 tahun juga ya, Infosemi ya. Nah, selama perjalanan bisnis startup kalian, kendala apa yang kalian hadapi nih sejauh ini, khususnya ya dengan kultur kota Sukabumi dan lain-lainnya? Kalau kendala sih yang paling besar itu yang sekarang kita hadapin tuh pertama dari SDM. Untuk cari SDM yang berkualitas itu emang sulit lah di Sukabumi. Jadi Sukabumi itu kampus IT-nya banyak. Iya. Ya bisa disebutin lah dari ujung kanan sampai ujung kiri Sukabumi itu ada kampus tuh ada kampus IT gitu. Tapi lulusannya tuh yang bisa kerja tuh emang gak banyak lah. Akhirnya kita pun agak susah untuk cari SDM. Misalkan kita dapat project, terus kita mau cari tenaga tambahan itu agak sulit. Keduanya karena industrinya tidak terbentuk, kita tuh sulit untuk dapat harga yang tepat. Jadi misalkan ketika kita kasih servis kita dengan nilai sekian atau kita jual produk kita dengan nilai sekian, orang itu pasti mikir, wah begini doang mah, ya masa sih segitu gitu harganya. Padahal ibaratnya kayak gini sih. Ini pernah ada satu case. Jadi saya sempat ikut, jadi di Bandung ada komunitas IT gitu, tempat kursus sebetulnya itu. Terus ada kliennya dari Kuwait datang ke Indonesia. Dia bilang cerita ke yang punya tempat kursus, dia bilang, kita sudah punya aplikasi dan berjalan 1 tahun. Itu ada error, 1 tahun itu tuh errornya gak hilang-hilang gitu. Terus si orang tempat kursus itu bilang, saya bisa nyelesain error ini dalam waktu 1 jam. Dia selesain, jadi si orang Kuwait itu sempat ngasih sayembara yang bisa menyelesaikan dapat hadiah 100 juta. Nah ketika itu selesai ternyata dalam waktu 40 menit, si orang Kuwait itu akhirnya gak mau bayar. Dia bilang, wah kamu cuma kerja kurang dari 1 jam kok mau 100 juta. Padahal kan yang harus kita pikirkan itu dia bisa mencapai kemampuan seperti itu tuh effortnya bertahun-tahun gitu cara kerjanya. Nah di Sukabumi karena belum kebentuk, contoh kayak kita jual website aja. Ada perusahaan besar, Pak mau bikin website dong, kita ngobrol kita kasih angka sekian, oh 1 juta aja bisa gak gitu. Kadang suka, ya akhirnya itulah salah satu tantangannya gitu. Di satu sisi kita mau jalan dengan pembayaran seperti itu, ya kita juga repot kerjanya nanti. Tapi kalaupun kita gak terima, ya kita gak bisa makan. Itu sih dilematisnya. Oke. Ya gitu. Jadi memang sebenarnya yang sering diobrolin sih ngobrolin info, ngobrolin Whitescape. Kalau saling mah sebenarnya masalahnya dari awarenessnya teman-teman yang memang kan ngomongin sampah mah anjir naon sih gitunya. Nah kalau ngomongin teknologinya sebenarnya memang ekosistemnya yang belum kebangun sebenarnya di sini. Jadi kayak misalnya info. Karena saya manajernya si Ridwan, jadi saya juga tahu nih info Sukabumi kayak gimana gitu ya. Jadi si info misalnya, iklan doang di Instagram mah murah gitu, gampang, orangnya udah bawa Instagram. Tapi kan sebenarnya bisa mencapai itu tuh bisa bisa ngakalin algoritma tadi, bisa nipu algoritma tadi. Itu kan ilmunya tuh gak gampang gitu. Betul. Kayak tadi Uken bikin website ilmunya tuh gak gampang gitu. Nah ekosistem ini yang sebenarnya gak kebangun di kota Sukabumi gitu sebenarnya. Gitu sih. Jadi belum ini sih, jadi community masih kayak misalnya hal simpel kayak konten. Mereka tuh kadang bikin konten mungkin kayak foto biasa, ngejual foto di-upload, minta up diiklanin gitu. Cuman kadang kontennya kurang menarik gitu. Jadi kayak pemahaman tentang konten, gimana caranya bikin konten yang menarik gitu. Jadi masih, terus kayak misalnya mereka selalu sekali naik cukup gitu. Padahal kita ambil contoh misalnya Indomie aja sampai sekarang masih iklan tiap hari gitu. Nah kadang ya itu sih yang masih harus diedukasi ke masyarakat bahwa iklan tuh nggak bisa satu karena gini
dalam 1 bulan di Sukabumi itu saya lihat tuh banyak bisnis-bisnis baru gitu. Di saat mereka misalnya tidak memunculkan sering produk-produk mereka, ya mereka bakal tutup sama produk yang baru gitu. Itu sih. Oke, berarti ada banyak variabel-variabel yang menghambat juga kan ya? Banyak perkembangan. banget. Termasuk kultur juga dan edukasi di masyarakat Kota Sukabumi. Yap, benar. Iya, memang harus banyak pihak yang terlibat juga kan? Ya. Karena ya namanya startup, bisnis ataupun ya namanya startup itu kan digandrungi banget nih sama anak-anak milenial kan ya. Yang anak-anak milenial kan taunya tentang startup itu kerja ke kantor pakai celana pendek kan gitu kan ya. Gitu ya. Kerja jam berapapun Iya, yang bener. penting achieve. Ya kan kayak gitu kan. Iya. Iya kan milenial banget kan yang gak mau dibatasi-batasi sama etis-etis dalam rangka etika kerja dan Iya, lain-lain bener. yang sangat baku gitu. Lantas sejauh ini nih perkembangan startup di Kota Sukabumi itu sejauh mana? Dan ada nggak pihak-pihak yang terlibat dan ikut mendukung? Misalnya dari pemerintah ataupun ya investor dan lain-lainnya lah gitu. Contoh, ini kalau kita putar dulu ke belakang gitu. 2000 Jadi 2015 itu sebetulnya ketika Gojek launching, Sukabumi pun punya aplikasi ride hailing gitu. Namanya Berangkat. Tapi permasalahannya kan yang bisa bikin aplikasi itu banyak, tapi yang ngerti cara jalannya bisnis ini gak banyak gitu. Akhirnya dia ya itu kalah saing dari bisnisnya, akhirnya mati. Terus ada lagi aplikasi namanya Dropshipan. Dia tuh ya platform untuk ngedropshipin barang-barang dari UMKM. Tapi karena gak ngerti cara jalan bisnisnya akhirnya dan tanpa dukungan mungkin ya. Karena kan salah satu problem dari orang-orang yang develop produk tuh kayak kita bikin aplikasi. Ketika itu gak ada yang beli, gak ada yang download, ya itu belum tentu balik modal. Terus ketika kita pengembangan pun kan kita pasti butuh makan, operasional kantor dan lain-lain gitu. Nah itu pun salah satu masalah lah. Jadi butuh modal juga untuk ngembangin itu. Kalau dibilang yang nge-support sejauh ini sih kayaknya katanya sih banyak yang support. Tapi kalau kalau dari saya sendiri sih Sukabumi itu akhirnya kalau jalannya tuh dari industri ke industri lain. Jadi yang saling support itu saya Whitescape dan InfoSMI kita punya rencana tahun depan untuk kolaborasi bikin satu produk gitu. Nah akhirnya ya jalan sendiri kayak gitu dan itu pun cari partnernya emang cukup susah lah. 2 tahun jalan ke 3 tahun ini kita bisa dibilang cari teman tuh susah gitu. Cari teman tuh susah, masih pelan lah untuk perkembangannya. Iya, harusnya di bisnis startup cari teman susah kan. Bahkan sampai ada tim Dosan sama Hanji Pyong. Itu enggak masuk kan ya. Saya enggak nonton juga sih. Mentor gitu kan cek ya pokoknya yang mentor-mentor gitu kan. Iya. Pokoknya bajunya gitu-gitulah. Bedanya mentor sama CEO. Wah, mantap. Kalau mentor cowok ya, kalau cewek womentor. Oh benar. Oke lanjut. Benar, tapi benar. Nah, kalau sebenarnya kalau di Sukabumi sebenarnya memang akhirnya ada yang mendukung, tapi untuk kepentingannya, gitu. Misalnya pemerintah mendukung, tapi untuk kepentingan pemerintah. Jadi misalnya ada program dari pemerintah nih harus jalanin ini programnya untuk startup atau untuk kayak misalnya ke Whitescape gitu. Ya untuk kepentingannya dia aja gitu. Setelah itu mah ya udah selesai gitu. Jadinya ya sekedar ibaratnya hanya seremonial aja gitu. Tapi nanti pengembangannya ke depannya ya tetap nggak dipikirin sebenarnya gitu. Cuman nih ada program budgetnya sekian, kita butuh laporannya doang, laporan selesai ya udah gitu. Hilang gitu. Itu yang mau saya bahas berarti cuman boleh dibahas nggak kira-kira ini? Bahas aja sih. Oke, misalnya nih kita ada proyek pemerintah dan memang pemerintah itu sekarang apalagi di era pandemik banyak daring dan lain-lainnya bahkan rapat pun menghabiskan RAB agak banyak juga kan akhirnya. Pemerintah banyak mengambil vendor-vendor di startup sekarang kan ya. Takut salah ngomong ya? Enggak tahu juga, enggak jadi masalah juga. Oke, startup banyak mengambil vendor-vendor dari startup. Pemerintah banyak mengambil vendor-vendor dari startup. Dan memang salah satu program pemerintah sekarang kan membangun ekonomi kreatif dan dalam ekonomi kreatif pun salah satunya ada startup berbasis teknologi. Iya. Nanti bahkan untuk pengelolaan dan lain-lainnya itu yang dijadikan pertanyaan besar kan? Iya betul. Sekarang tuh untuk kepentingan mereka. Bukannya pemerintah itu mementingkan masyarakat. Jadi kepentingan
Jadi harusnya sama dong. Pemerintah juga masyarakat. Dalamnya kan pemerintah juga masyarakat. Masyarakatnya mah yang mana dulu? Iya. Masyarakat yang mana dong? Oke. Yang memiliki privilege lebih lah ya, oke. Oke. Ada Aret. Oke, untuk ini ya, untuk tadi perkembangan di Kota Sukabumi ya. Pantauan dari Info Sukabumi ini. Karena kalau aku lihat Info SMI itu udah kayak autentiknya media informasi, segala informasi semua ada di Info Sukabumi. Bener gak sih, Ha? Ya mungkin. Bisa ngeklaim gitu nggak kira-kira? Aku sebagai host ternama Talk nih, mau ngeklaim itu aja nih ya. Ya kalau itu kan balikin lagi ke orang-orang masyarakat Sukabumi ya. Kita kan cuma bisa ngasih yang terbaik menurut kita nih, konten-konten yang menurut kita bagus kita share di situ gitu sih. Terus kalau buat berkembangan sih, ya sekarang sih kalau dilihat kalau untuk bisnis startup ya, mungkin masih kehitung jari ya. Terus mungkin kayak yang saya lihat kadang mungkin mereka juga pengen ke sana cuman ada kurangnya dorongan dari mungkin pemerintah ataupun bingungnya untuk nyari investor kayak gitu. Terus kayak harus mulainya dari mana. Nah, makanya biasanya di Info kita tuh sering ngumpul misalnya anak Whitescape, anak Saling, anak komunitas sering ngumpul ke kita biar kita tuh bisa kolaborasi bareng, minimal kita bisa saling support, misalnya kita bisa support dari promosi aplikasinya, misalnya nanti dari idenya, dari orangnya kayak gitu sih. Jadi harapannya sih sebenarnya kalau dilihat tuh peluang di Sukabumi itu masih sangat besar. Cuman mungkin yang tadi Uken bilang bahwa masih jarang orang yang bingung bisa bikin anak IT yang masih bikin program itu masih agak susah. SDM ya, tentang SDM-nya gitu. Jadi malah di saat ada SDM yang bagus, yang saya lihat tuh teman-teman saya tuh kebanyakan tuh mereka keluar kota gitu. Yang sangat disayangkan, padahal di Sukabumi ini tuh potensi dan peluangnya tuh masih sangat terbuka lebar gitu. Ini tambahan dikit ya. Boleh. Jadi sebenarnya dulu itu ketika awal masih ada Backcraft, itu bantuannya tuh cukup lumayan lah. Jadi tapi bantuannya gak langsung dalam bentuk ini ada bantuan sekian, gak dalam bentuk itu. Jadi Backcraft itu mempertemukan kita startup-startup baru dengan industri. Jadi mereka temuin kita dengan Google, temuin kita dengan Line. Biasanya disebut dengan Backcraft Developer Day. Jadi, nah di situ kita bisa pitching ide, ada yang dapat investment, ada yang dapat apa dan lain-lain gitu. Karena biasanya kalau misalkan kita sebagai startup mau masuk ke perbankan, butuh modal, butuh apa, tantangannya tuh gini. Karena orang-orang tuh berpikir bahwa anjir mana gawe naon sih gitu kan ya. Kalau misalkan ditanya, Pak, coba minta foto tempat usahanya. Tempat usaha kita tuh ya meja, laptop, monitor 2 gitu doang gitu kan. Terus asbak ya. Terus kan kadang ya orang-orang juga akhirnya ini terus saya aja beberapa kali ngerasain gini. Saya tuh ngebangun itu mati-matian lah, bisa bilang mati-matian, kita berdarah-darah ngebangun ini gitu. Terus ada teman nawarin, itu lowongan saya di itu mana asup saya gawe. Karena kelihatannya saya tuh kayak nganggur gitu. Guda gini gada. Nah itu kadang-kadang gitu padahal ya kalau misalnya kadang-kadang karena stigmanya seperti itu, terus industri keuangan pun berpikiran ya istilahnya gini lah, orang yang bikin kedai bakso misalkan itu bisa lebih mudah ngajuin kur dibanding industri seperti kita. Ya balik lagi karena valuasi perusahaan seperti kita tuh gak semudah itu ngukurnya gitu. Misalkan dia punya akun 100.000 follower lebih, kan itu kalau divaluasi berapa orang-orang yang di perbankan gak semuanya bisa ngerti ke situ. Jadi emang butuh spesialis khusus. Nah sayangnya sih, ini menurut saya pribadi sayangnya sekarang di Backcraft itu udah gak ada, Backcraftnya udah gak ada. Jadi gak ada bidang khusus yang ngarahin ke situ. Ya betul tuh, kayak misalnya kayak saya nih dulu, saya kan cuman mungkin modal handphone doang kan, misalnya modal handphone kemana-mana. Tapi sebenarnya nilai kalau diibaratkan gitu, ini tuh kayak kita punya gerobak gitu. Gerobaknya tuh di mana diemnya gitu. Nah gerobak saya tuh mungkin lokasinya tuh ada di Dago gitu, bukan misalnya di daerah pedesaan misalnya. Nah kayak gitu sih, jadi kadang kayak kita mau ada bantuan dana tuh emang susah gitu. Karena kita tuh emang misalnya dulu sebelum kita Info punya kantor gitu, kita tuh cuman modal handphone, kita ketemuan sama orang, kita mungkin sambil tiduran, tapi emang disangka kayak yang gak kerja gitu. Padahal kerja yang paling enak lah gitu, kalau udah dijalani. Ya gitu benar. Jadi sebenarnya, tapi kalau sekarang memang mungkin kalau dulu memang masuknya ke daerah-daerah mungkin ada. Tapi kalau setahu saya sih sebenarnya kayak banyak akhirnya bukan dari lembaga kepemerintahan sebenarnya, tapi banyak juga swasta-swasta yang
mencari startup baru. Misalnya Indika juga sama, dia buka juga pitchingan. Kayak kemarin Makadaya Fellowship itu ada pitchingan juga yang daftar ada 400. Terus nanti ada 10. Pitching itu apa ya? Boleh tahu nggak nih para takutnya para nama nggak tahu nih. Pitching teh apa ya? Pitching itu jadi kita present ide kita, tujuan Seleksi lah, basisnya seleksi. kita bikin ini karena apa, tujuannya apa, dan bagaimana cara kita dapetin uang. Kita jelasin itu semuanya gitu. Presentasi lah. Ya, Presentasi ya, proposal gitu, benar. Tapi biasanya dalam bentuk lebih ringkas di satu meja Oke, aja oke. kita ngobrol. Jadi jangan terlalu full, nanti kan bisa diambil idenya. Iya, jadi gitu banyak sebenarnya ada kayak di Bali ada Makadaya Fellowship namanya itu kemarin yang daftar ada 400 orang. Terus 10 orang terpilihnya nanti akan di sana di inkubator 9 bulan di sana, nanti akan dipertemukan sama mentor dan dipertemukan sama link investor sebenarnya. Terus ada juga 1000 startup digital. 1000 startup digital juga sebenarnya sama, ada pitchingan dan lain-lain juga sebenarnya. Cuman prosesnya memang yang tidak masuk ke daerah, informasinya tidak masuk ke daerah mungkin. Jadinya kalau ke daerah-daerah pengembangannya jadi agak susah sebenarnya gitu. Oke, startup ya. Harapannya sih ya semoga gitu kedepannya di Sukabumi ada wadah seperti itu nantinya. Oh, oke. Karena Ya. bentar, sedikit lagi ya. Ya boleh nggak apa-apa. Jadi- Ini ambil aja nih. Ambil juga nih. Jadi Indonesia itu, ini data 2018, jadi waktu itu sempat ada prediksi, ada Jaya. ada 4 bidang yang akan meledak di 2018 itu waktu itu. Karena Indonesia itu kan masuk negara kedua investasi terbesar setelah Singapura di bidang IT. Tapi permasalahannya adalah pemainnya itu pemain luar semua. Orang-orang yang masuk, investor yang masuk ke Indonesia tuh kayak Tencent Group dari Cina, Shopee juga itu kan pemain luar semua gitu. Pemain lokalnya nggak ada. Nah makanya waktu itu Backcraft menginisiasi untuk banyaknya dorongan-dorongan dari sektor swasta ke startup. Waktu itu diprediksi akan ada 4 hal yang bakal meledak di 2018, yaitu chatbot. Chatbot itu asisten virtual. Jadi, nah sekarang udah kebukti beberapa perusahaan kayak BCA, Telkomsel, mereka semua pakai bot untuk ngelakuin asistensinya. Terus e-commerce 2018 gila-gilaan e-commerce. Tokped, Shopee semuanya bakar-bakar uang, bikin Ronaldo jadi brand ambassador mereka. Iya, sama Blackpink. Ya, terus PPOB, e-wallet, microcore banking disebutan startup ini. Jadi itu kayak OVO, Otopay tiba-tiba mulai berjamur, banyak e-wallet. Yang keempat, game. Bener kan di tahun 2018 tuh meledak gila-gilaan game di Indonesia, udah muncul game-game baru gitu. Nah sekarang 2019, 2020 ada juga beberapa prediksinya, tapi gak tahu karena pandemi ini kayaknya sih agak-agak meleset lah gitu. Oke. Berarti ya startup itu berarti bahkan dalam hal sosialisasi dan edukasi ke masyarakatnya pun agar berkembang dan agar banyak didukung harus banyak edukasi dan sosialisasi akhirnya kan ya? Ya benar. Betul, ya khususnya nama dengan program Nama Talks-nya kita memperkenalkan dan mengedukasi lah insya Allah ya. Ya. Insya Allah kita mengedukasi bahwa startup tuh kayak gini loh. Iya betul. Karena- Bukan tentang drakor dan bukan tentang Iya. bakar-bakar uang dan bukan tentang iklan Ronaldo dan juga Blackpink kan itu aja. Jadi kan bisa dibilang ini tuh Indonesia tuh tambang emas kata orang Iya. luar tuh Indonesia tambang emas dengan kebiasaan mereka menggunakan sosmednya gitu kan. Betul. Makanya sekarang banyak UMKM ngiklan di Facebook tajir gitu. UMKM ngiklan di Tokopedia Ads tajir gitu. Nah, sekarang pun ada isu terbaru katanya sih ini katanya masih isu. Jadi Tokopedia dan Shopee itu akan merge. Merger lagi. Merger. Jadi menyisakan 2 pemain besar. Jadi Bukalapak udah agak-agak ke pinggir. Jadi 2 pemain besar itu Tokopedia dan Shopee katanya sih bakal merger nanti. Oke. Katanya. Iya. Tapi lihat investornya itu. Oke. Sehingga Ya, nanti termasuk ya. ya itu balik lagi ke monopoli powernya itu. Nah kadang kalau misalkan ini dilewatkan oleh teman-teman di Sukabumi, si tambang emas ini ya sayang juga sih. Karena untuk kita mendapatkan value yang yang benar sebagai kita bisa dihargai benar itu industrinya harus jalan. Jadi kita emang Iya. butuh persaing juga. Iya, Butuh pesaing untuk kita bisa dapat harga yang sesuai lah. Oke. Berarti ya. Gitu. Berarti kan banyak ya tadi stigma di masyarakat pun tentang startup dan perusahaan-perusahaan konvensional dan banyak sekarang masyarakat pun ya lebih simpel perusahaan konvensional aja lah Ya. gitu ya. Bahkan startup itu ya tetap aja sebagai karyawan di perusahaan startup kan gitu sekarang orientasi teman-teman pun sekarang kayak gitu kan kebanyakan gitu. Ya. Khususnya di usia generasi kita. Ya.
cita-cita kerja di startup udah ada. Ya, keren, katanya kantornya keren gitu. Lantas kelebihan startup, perusahaan startup dan perusahaan-perusahaan konvensional itu apa? Kelebihannya? Pertama sih yang menurut aku sih salah satunya yang paling kerasa buat era sekarang tuh kebal dari pandemi sih. Oh iya. Karena kebal dari pandemi, karena kita tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat. Contoh orang-orang di perusahaan startup kayak Tokopedia itu sekarang WFH-nya tuh lama-lama. Tiket.com itu WFH-nya lama-lama gitu. Tapi biasanya industri pendukungnya itu yang terkena. Contoh kan kayak tiket.com, hotel-hotelnya yang terkena gitu. Yang terkena. Terus akselerasinya sih bisa lebih cepat. Jadi mungkin kalau dulu nih orang bisa mencapai peringkat 10 terkaya itu misalkan atau 30 terkaya itu harus butuh waktu berapa tahun. Tapi dengan tempo 10 tahun bisa masuk gitu. Bahkan bisa dengan jalur privilege bisa cepat lah ya. Iya. Oke, dari Aridon atau Derus? Jadi sih sebenarnya karena saya juga ngerasain kerja di perusahaan konvensional dan juga mengembangin juga startup, jadinya memang ada perbedaan kalau di startup mah mungkin kayak lebih mudah aja gitu, kayak misalnya bikin laporan itu lebih simpel gitu, lebih nggak mesti ACC tuh mesti kemana dulu nungguin orangnya dulu gitu. Kalau misalnya di startup mah ya tinggal pakai teknologi dikirimin pas udah keterima sama orangnya gitu. Hal-hal simpelnya kayak gitu. Kayak temen itu dulunya di startup pindah ke konvensional dia kelabakan gitu. Karena sistem yang dibangun di startup itu dibuat dengan sesimpel mungkin menggunakan teknologi, ikut ke konvensional yang balik lagi dengan cara-cara yang jadul gitu. Jadinya masih pakai kertas dan lain-lain, laporannya panjang, lama banget. Mungkin yang membedakannya lebih ke itu aja sih. Jadi kalau startup mah lebih simpel aja gitu. Lebih sebenarnya. simpel. Kalau dari saya mah gitu. Oke, dari Aridon? Ya kalau di kita sih untuk di info ya, terlebih untuk di info kemarin mungkin pas kita pandemi malah mungkin kita ngerasa lebih lebih aman gitu. Mungkin ada beberapa bisnis yang kita turun yang kayak tadi Uken bilang kayak restoran tutup. Cuman ada beberapa misalnya yang ngebutuhin promosi ke kita lebih makin banyak dan alhamdulillah sih di saat pandemi malah kita nambahin tim gitu kemarin. Jadi terus di saat misalnya kerjaan yang lain harus masuk selalu ke kantor, kita tuh bisa dari rumah juga gitu. Jadi bener-bener simpel sih. Jadi nggak ada batasan waktu ke anak-anak mau libur kapanpun bisa asal pekerjaan selesai gitu sih. Jadi orientasinya hasil gitu. Hasil ya? Hasil aja sih. Ya, makanya sekarang juga banyak startup kayak kemarin Kumparan buka lowongan itu full time remote kan kerjanya gitu. Full time remote, terus tiket juga bikin lowongan full time remote gitu. Jadi kalau diibaratkan kan kalau perusahaan konvensional tuh rata-rata bisa dibilang perahu besar lah. Kalau startup itu perahunya kecil, tapi orangnya padat. Jadi setiap satu orang ngelakuin hal apa itu berimbas ke semuanya gitu. Berarti ada sistem. Ya, kerasanya banget lah. Tapi ada plusnya kalau misalkan kita emang kerjanya benar, ya dengan tim yang ramping pun kita bisa cepat mencapai tujuannya gitu. Oke. Satu lagi nih kelebihan menurut saya ya, di saat kita bekerja di perusahaan kecil dan perusahaan besar. Di saat kita bekerja di perusahaan kecil atau disebut startup lah, kita tuh menjadi sebuah bagiannya. Sedangkan kalau kita bekerja di sebuah perusahaan besar, kita tuh hanya bagian kecilnya gitu. Jadi di saat kita bersama perusahaan startup tuh kita bakal potensi diri kita atau ide kita tuh bakal lebih didengar. Sedangkan misalnya kalau di perusahaan besar mungkin ide sebagus apapun yang nggak bakal didengar. Gitu. Iya, karena terbatas oleh hierarki kan ya kalau di perusahaan besar, struktural dan lain-lainnya. Dan teman-teman di sini terjun langsung di dunia startup khususnya di Kota Sukabumi. Alasan awalnya, Aridwan selain terlanjur ya karena duta pariwisata dan akhirnya membangun digital jejaring di Kota Sukabumi. Alasan kalian memilih membangun startup ketimbang bekerja atau menjadi karyawan atau misalnya berseragam di salah satu instansi dan lain-lain kayak gitu. Apa alasan kalian terjun ke startup? Dan bagaimana meyakinkan mertua? dari sini dulu, dari tadi di sana terus. Iya boleh dari sana. Dari sana terus ke situ. Siap-siap nanti ditanya. Nah kalau saling sebenarnya kenapa kita akhirnya menggunakan teknologi, karena ternyata setelah kita bukan riset sih sebenarnya, disebut riset juga sih enggak sebenarnya. Cuman kitanya pribadi ngerasa kita pengen melakukan sesuatu kayak misalnya tadi nabung sampah itu dibikin simple gitu. Nah caranya kayak gimana sih?
Nah ya udah kita bikin sebuah aplikasi yang akan mempermudah orang lain. Kita aja sudah merasa terbantu dipermudah apalagi orang lain gitu. Nah makanya udah deh kita bikin sesuatu yang akan membantu orang-orang untuk mempermudah dalam pengelolaan persampahannya. Dan juga akan membantu sebenarnya. Karena kan sekarang kalau ngomongin di Google juga banyak kalau Indonesia menempati posisi kedua sebagai penyumbang sampah terbesar di dunia ya. Nah kita tuh arahnya ke sana kita pengen kita pengen mengurangi sampahnya di Indonesia. Kita lihat orang-orang teh buang sampahnya malas-malesan gitu. Nah kita berpikir gimana caranya orang-orang gak malesan buang sampah, gak malas buat ngelola sampah, kita buat sebuah aplikasi yang bisa nabung sampah menghasilkan buat mereka gitu. Nah itu awal terbentuknya kenapa sampai akhirnya dibikin startup ini gitu. Oke, berarti Indonesia dari tadi runner up mulu ya? Penyumbang sampah kedua, Iya. terus tadi yang kedua tuh apa? Investasi terbesar. Investasi terbesar, terus juga kedua pengguna internet Ya. terbesar di dunia. Oke. Bukan nama kedua we lah. K2 we-nya Indonesia mah runner up. Dari hari dua nih. klubnya. Kalau dari Infosmi sih lebih ke visi si info ya. Misalnya why-nya kita tuh sama nggak sama si why-nya masyarakat Sukabumi. Misalnya kayak tujuan dari kita tuh pengen misalnya